Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Hidayah. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner untuk laporan proyek akhir saya. Nah, di proyek akhir saya itu salah satu aplikasi yang dibuat yaitu aplikasi Biot. Aplikasi Biot ini merupakan aplikasi untuk kredit barang pemilik usaha kredit barang, yaitu Bapak Muhammad Sulaiman selaku orang tua saya. Nah, apa itu aplikasi Biot? Langsung saja. Nah, aplikasi Biot ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memperbaiki dan memudahkan sistem manual yang diterapkan pada usaha kredit barang, mana sistem manual yang diterapkan itu masih menggunakan buku catatan kecil yang digunakan untuk memonitoring dan mendata setiap transaksi yang dilakukan oleh kreditor. Nah, dalam buku tersebut di cover pertama itu berisi nama, kemudian di cover belakangnya itu ada berisi nama barangnya, kemudian menampilkan berapa total pembayaran yang harus dibayarkan, kemudian uang muka dan sisa pembayarannya itu berapa. Nah, di sebelahnya itu akan ada berisi informasi list dari setiap transaksi, di mana akan menampilkan tanggal atau waktu transaksi, kemudian nominal itu berapa. Nah, karena hanya menggunakan buku catatan kecil dan ini hanya dipegang oleh kreditor, jadi di pemilik usaha itu tidak ada data yang tersimpan. Jadi pemilik data transaksi itu hanya dipegang oleh kreditor, sehingga tidak ada backup data dari pemilik usaha. Nah, karena tidak ada backup data dari pemilik usaha, maka nanti jikalau terjadi kerusakan atau kehilangan buku tersebut, ketika proses pembayaran setoran itu ingin tetap berlangsung, nah itu hanya mengabaikan daya ingat antara kedua belah pihak. Jadi ketika buku itu hilang atau buku itu basah, robek, atau ada kesalahan yang lain sehingga catatan tersebut itu tidak bisa dilihat, tidak bisa terbaca, maka jikalau ingin pembayaran setoran tersebut tetap berlangsung, itu hanya mengalahkan daya ingat antara investor dan kreditor, sehingga hal tersebut kalau terjadi itu akan merugikan kedua belah pihak seperti itu. Nah, karena resiko dan permasalahan tersebut, maka solusinya yaitu di developlah aplikasi Android untuk kreditor, yaitu aplikasi Biot seperti itu. Langsung saja kita demonstrasikan untuk aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Biot. Ini tampilan aplikasi untuk autentikasi atau login, di mana proses login ini setiap kreditor yang sudah terdaftar. Jadi sebelum masuk ke aplikasi, kreditor dan investor akan ada perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau sudah sepakat, sudah direstui oleh pemilik usaha bahwa yang bersangkutan itu boleh menjadi kreditor, nanti akan diregistrasikan ID dan password. Nanti setelah ID dan password itu sudah terregistrasi, nanti kreditor atau klien tersebut bisa masuk ke aplikasi Biot ini menggunakan ID dan password yang sudah didaftarkan. Contohnya di sini adalah masuk. Nah, sini akan menampilkan nama dan splash flash. Nah, kemudian masuk ke menu pertama, yaitu menu home. Menu home di sini menampilkan biodata dari kreditor. Sini akan ada informasi nama, kemudian alamat pekerjaan, nomor handphone, dan nomor KTP. Nah, kemudian langsung masuk ke menu kredit, menu sebelahnya, yaitu menu yang digunakan untuk menampilkan informasi setiap barang yang dikredit oleh setiap kreditor. Jadi di sini ada listnya.
list yang barang yang dihutangkan, seperti itu bahasa simpelnya. Nah, di sini kalau pembayaran dari setiap barang itu belum lunas, maka nanti akan berwarna merah, dan jika sudah lunas, selesai pembayarannya sudah 0 dan status sudah lunas, maka nanti akan berwarna hijau. Nah, di menu ini akan menampilkan setiap nama dari barangnya, jenis angsuran itu berapa, mingguan atau bulanan, kemudian angsuran setiap kali transaksinya itu berapa, uang mukanya berapa, kemudian yang harus dibayarkan atau kredit total seperti itu, kemudian pembayaran yang masuk itu berapa, kemudian sisa pembayarannya berapa, dan statusnya seperti itu. Kemudian di menu bayar, nah menu bayar ini adalah menu yang digunakan untuk mengenerate QR code atau kode QR yang digunakan atau yang di-generate itu untuk memudahkan proses transaksi. Jadi ketika kreditor itu ingin transaksi, akan dimudahkan dengan kode ini. Ketika mereka ingin transaksi, nanti admin atau pemilik usaha itu akan langsung memindai kode QR ini, dan akan langsung muncul informasi tampilan dari setiap kreditornya. Nah, di mana itu nanti investor atau adminnya itu akan bisa memasukkan data transaksinya sesuai yang diinginkan oleh kreditor. Nah, kemudian di menu sebelahnya yaitu menu riwayat. Nah, menu riwayat ini nanti akan menampilkan seluruh histori atau riwayat transaksi yang sudah masuk ke basis data. Di sini misalkan transaksi angka 26, sini akan menampilkan informasi waktunya, nominalnya, dan barang apa yang dibayarkan, seperti itu. Kemudian di menu terakhir yaitu menu pengaturan. Di sini kreditor atau klien itu bisa melakukan kontrol untuk biodata dan password. Nah, ketika mereka ingin melakukan pengubahan biodata, sini saya contohkan, misalkan ada penggantian nama atau penggantian alamat, nomor HP maupun nomor KTP, bisa masuk ke menu ini dan klik biodata. Nah, ketika biodata tersebut sudah diperbarui, klien bisa login kembali dan biodata pun akan berubah seperti itu. Nah, di sini juga ada menu untuk mengubah kata sandi. Di sini contohnya saya akan mengubah kata sandi. Saya tampilkan kata sandinya, contoh saja. Nah, jikalau klien itu typo atau salah ketik, misalkan antara kata sandi baru dengan konfirmasi ini berbeda, nanti akan ada pesan bahwa kata tidak sama. Nanti klien dapat melakukan cross check kembali dan menyamakan. Nah, di sini adalah untuk validasi agar yang masuk ke database itu merupakan password yang benar-benar diketik dan yang dimaui oleh klien. Kalau sudah sama dan kata sandi yang lama itu sudah sesuai, jadi bisa langsung menggunakan kata sandi seperti itu. Oh, ini salah, sorry. Nah, oke. Nah, ketika kata sandi sudah diperbarui, nanti ketika mereka ingin login kembali menggunakan password yang sudah diperbarui seperti itu. Nah, nanti ada menu yang terakhir yaitu ketika klien itu lupa kata sandinya ketika ingin login. Nah, itu nanti kreditor itu akan memasukkan nomor HP yang sudah diregistrasi untuk dikirimkan email, ID dan password yang berlaku gitu. Contohnya email saya saja. Kirim email, nah nanti password dan ID-nya itu akan dikirimkan melalui email. Nah, password ini merupakan password yang random yang dibangkitkan dan sudah terenkripsi. Jadi antara pelaku usaha itu tidak bisa mengecek password yang sudah random seperti ini. Nah, ketika ID-nya sudah diberitahu dan passwordnya yang
yang di generate secara random ini, nanti klien bisa login dan mengubah kata sandinya sesuai kata sandi yang diinginkan atau yang mudah diingat oleh masing-masing kreditor, seperti itu. Nah, mungkin itu demonstrasi dan penjelasan dari aplikasi BIOT. Silakan teman-teman untuk mengisi kuesioner yang sudah diberikan dan isi sesuai objektivitas teman-teman, tidak ada unsur subjektif. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasi dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.